seorang Muslim, bacaan yang paling penting adalah Al-Fatihah, yang puncaknya adalah memohon petunjuk pada Allah. Dalam Al-Quran juga disebutkan, "Tunjukilah kami jalan yang lurus." Permohonan ini menandakan bahwa kita tidak tahu jalan yang lurus itu yang mana. Dikatakan dalam tasawuf, kalau kita berdoa memohon ditunjukkan jalan yang lurus, tetapi kita merasa sudah tahu, itu sombong namanya. Karena itu kita harus tahali atau mengosongkan diri, seperti tidak ada pretensi dan sikap mendikte Tuhan. Sebelum meminta petunjuk, kita membaca Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah. Menurut kaum Sufi, ayat ini mengindikasikan bahwa kita masih merasa atau masih sempat mengaku kalau kita menyembah Tuhan. Artinya mengklaim pekerjaan menyembah ada pada kita. Kita aktif menyembah Tuhan dengan mengharap pahala. Inilah yang disebut ibadah al-abidin. Yang demikian ini memang tidak salah, tetapi dilihat dari segi kerohanian, seperti yang dikatakan Syekh Siti Jenar, tingkatnya masih lahiriah. Makna Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh Syekh Siti Jenar. Dan itu diteruskan dengan wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau aku mohon pertolongan, yang berarti bahwa kita tidak mampu, dan karena itu melepaskan klaim kita dalam beribadah. Dengan pengertian ibadah seperti yang dikatakan dalam penafsiran Islam esoteris ini, maka dunia ego memang harus ditaklukkan. Karena ego yang menguasai manusia itu sebenarnya bukanlah wujud yang kekal. Ia ada tanpa rupa, tapi mampu mengikat manusia yang hidup di dunia ini. Ia bagaikan angin yang berhembus semilir. Kadang ia datang pada diri manusia dengan kesejukan, kadang juga datang dengan kegerahan. Perang yang selalu menghantui manusia juga wujud ego. Dan perang yang paling besar adalah melawan ego. Ia datang dan pergi dalam dada manusia, tidak pernah benar-benar keluar dari dada manusia. Kadang ego menyelusup dalam pikiran. Lain kali ia mendorong perasaan, baik yang turun dari pikiran maupun yang muncul dari perasaan. Keduanya berkutat di dalam dada, membuat gelisah manusia. Nah, manusia harus bisa memisahkan budi atau yang tidak terpimpin dari Tuhan, Zat yang Maha Pelindung bagi hambanya, kata Syekh Siti Jenar. Maka dengan pengertian ini, menurut Syekh Siti Jenar, sholat bukan diartikan sebagai kita telah menyembah Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah menggerakkan kita untuk sholat. Ini berkaitan erat dengan la haula wala quwata illa billah ali al-azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, termasuk dalam kita menyembah. Karena itu, kita memohon kepada Allah agar kita digerakkan untuk bisa berbuat baik. Inilah yang disebut para sufi yang melukiskan ajaran Syekh Siti Jenar sebagai ibadah al-solihin. Ibadahnya orang-orang saleh, orang yang sudah tidak lagi mengklaim bahwa dia berbuat baik sebab Tuhan yang menggerakkannya. Pada tingkat ini, orang selalu ikhlas, pasrah, tawakal kepada Allah, dan inilah sebetulnya Islam dalam arti yang sebenarnya.
seperti yang digambarkan oleh Ahmad Hojim mengenai ajaran Syekh Siti Jenar, maka menarik apa yang dikatakan Robiah Adawiyah dalam sebuah syairnya. Ya Tuhan, kalau aku menyembah Engkau hanya karena takut nerakamu, masukkanlah saja aku ke neraka. Kalau aku menyembah Engkau karena ingin surgamu, bakar saja surga ini untukku. Tapi kalau aku menyembah karena ridhomu, maka terimalah aku. Ahmad Hojim memberi tafsiran atas pandangan Robiah ini. Iming-iming tidak laku. Ia tetap rajin membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Ia rajin beribadah bukan karena surga, tapi karena cinta kepada Tuhan. Ia tinggalkan segala perilaku yang tidak terpuji, bukan karena takut pada neraka, tapi karena cinta. Meskipun Robiah mengerti bahasa Arab, tahu isi Al-Quran, tetapi dia melihat kebenaran bukan pada kisah-kisah, perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Yang dia lihat adalah kebenaran di balik kisah, perintah, dan larangan. Jadilah dia seorang pecinta ilahi. Maka kalau Islam esoteris yang oleh Ahmad Hojim digambarkan sebagai ajaran Syekh Siti Jenar, membicarakan pencerahan, mampu dan aktif menyembah. Tapi kalau sudah wa iyyaka nasta'in, kita lebur, menyatu dengan Tuhan, lepas dari dunia ego, menjadi manusia hakiki. Ahmad Hojim mengatakan, hidup yang sebenarnya adalah hidup yang tidak membutuhkan pertolongan dari sesamanya. Hidup yang mandiri. Jika masih tergantung kepada yang lain, belum hidup yang sejati. Dan kalau ada pertolongan, itu hanya dari Dia. Manusia memang harus meminta pertolongan hanya kepada Dia. Itulah yang dinyatakan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan pertolongan yang utama adalah menemukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan kembali kepadanya atas kehendak sendiri. Dan manusia tidak akan bisa kembali kepada Dia dengan kehendaknya sendiri sebelum ia mengetahui rahasia hidup dan matinya sendiri di alam ini. Begitulah pesan Syekh Siti Jenar. Jadi apa yang penting dari ajaran Syekh Siti Jenar? Kita perlu melepaskan pretensi dan klaim, melepaskan simbol, dan melepaskan topeng. Sikap ini terlihat dalam ihram ketika haji, terutama laki-laki, dengan memakai pakaian sendiri dari 2 potong kain putih dan bahan yang kasar dan sederhana sebenarnya merupakan upacara melepaskan pretensi dari klaim, melepaskan simbol, melepaskan topeng yang berupa pakaian. Idealnya di hadapan Allah memang tanpa pakaian, telanjang. Inilah kepasrahan di hadapan Allah. Menurut Islam esoteris yang digambarkan Syekh Siti Jenar, seperti itulah yang lebih tinggi nilai spiritualnya daripada yang punya pretensi. Orang yang pasrah kepada Allah tidak pernah mengklaim bahwa dia yang berbuat baik. Ada kebaikan, alhamdulillah, yaitu Allah yang memberi kredit. Ucapan alhamdulillah adalah dalam ajaran Islam esoteris dimaksudkan untuk memupus egoisme dan kesombongan kita, supaya diingat bahwa ini sering dikatakan Dr. Nurholis Majid di kelas-kelas para Madinah. Dosa makhluk yang pertama adalah kesombongan, yaitu ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Dia ingkar dan dia sombong. Dengan begitu, dia termasuk orang yang kafir. Kesombongan dalam istilah Cak Nur ini adalah dosa kesetanan, sehingga tidak ada pintu yang lebih rapat menutup orang untuk masuk surga. Rasulullah pernah bersabda,
tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat atom dari perasaan sombong. Syekh Siti Jenar menurut Ahmad Hojim menekankan bahwa budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran tidak dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman hidup karena kemungkinan bias menyimpang sangat tinggi. Bagi Syekh Siti Jenar, harus ada keberadaan yang lebih tinggi dalam diri manusia. Dia yang lebih tinggi daripada budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran yang satu wujud dengan akal. Siapakah dia yang lebih tinggi itu? Itulah Zat Wajibul Maulana, Zat yang melindungi, yang wajib memimpin. Dia itulah yang mewujudkan semua budi baik, budi yang menyuruh berbuat akal-akalan dan mengakali orang lain, akan membangkitkan kedengkian, juga perasaan sombong. Maka rusaklah kebahagiaan orang lain itu. Dengan dengki itu manusia berbuat jahat dan menyombongkan diri dan akhirnya menistakan dirinya sendiri. Ini semua bisa terjadi bila budi tidak terpimpin. Sedikit catatan mengenai sifat sombong yang kita diperintah menirunya. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Memang kita harus punya juga sifat sombong, tetapi porsinya tidak besar. Hanya sampai pada tingkat kita punya harga diri. Ini yang disebut ta'afuf atau perwira, yaitu orang yang tidak mudah merendahkan diri pada orang lain, apalagi sampai meminta belas kasihan. Perwira artinya punya harga diri, tetapi tidak boleh sombong. Karena itu, zikir seperti yang diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar sebenarnya merupakan bentuk penyadaran bahwa kita hanyalah makhluk yang tidak mempunyai harga apa-apa kecuali dengan pengakuan Allah sendiri. Barang siapa mencari kemuliaan dan kekuatan, kepunyaan Allah segala kemuliaan dan kekuatan, kepadanya naik kata yang baik, dan dialah yang mengangkat amal yang baik. Itu tercantum dalam Al-Quran. Mengenai ayat ini, Abdullah Yusuf Ali memberi komentar bahwa baik dan buruk secara tajam akan dibedakan. Tak ada kebaikan yang akan hilang begitu saja. Ia akan naik ke hadirat Allah. Kebaikan yang bagaimanapun kecilnya dalam perkataan dan perbuatan akan mendapat kemuliaan di tempat yang tinggi. Kalau yang dicari manusia hanya kemegahan dan kekuasaan, yang demikian itu adanya hanya pada Allah. Tetapi jika yang dicari keridhaan Allah, maka yang akan kita peroleh adalah kemuliaan dan kekuasaan yang luhur. Jika pada akhir sholat kita membaca Al-Tahiyah yang berarti tegur sapa dengan penuh hormat. Tegur sapa dengan penuh penghormatan ini tidak semata tertuju kepada Allah, tetapi juga kepada para nabi. Tegur sapa kepada Tuhan berpancar kepada tegur sapa kita kepada para nabi sebagai yang mengajari manusia jalan yang lurus. Kita menegur sapa diri kita sendiri dan sesama kita. Karena itu, sehari-hari kita mengucapkan Assalamualaikum. Ini adalah metafor bahwa dimensi vertikal yang berupa memelihara hubungan baik dengan Allah yang harus diselaraskan dengan hubungan sesama manusia. Hablum minanas, hablum minallah dilakukan dengan zikir. Sedang hablum minanas dengan silaturahim atau tali cinta kasih, yaitu memelihara cinta kasih antar sesama manusia. Mengenai ini dalam Al-Quran dinyatakan, Tuhan telah mendekritkan bahwa kamu tidak boleh menyembah kecuali Allah, dan hendaknya berbuat baik kepada orang tua adalah awal dari silaturahim, karena pada orang tua dalam hal ini ibu ada bagian anatomis yang disebut ralun atau cinta kasih, tempat kita dulu dikandung. Tempat itu disebut rahim karena tidak ada cinta kasih yang lebih murni daripada cinta kasih ibu kepada anaknya. Hal ini
menyebabkan porsi kewajiban anak berbuat baik kepada ibu 3 kali lebih besar dibanding kepada bapak. Istilah silaturahim kemudian diperluas cakupannya menjadi seluruh keluarga dan seluruh umat manusia. Maka seperti yang dikatakan Syekh Siti Jenar, kalau zikir kita sudah betul kepada Allah, kita juga harus bersilaturahim, harus memelihara tali cinta kasih kepada sesama manusia. Dalam Islam esoteris, ada kata ihsan yang merupakan penghayatan yang sedalam-dalamnya akan kehadiran Tuhan. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, seolah-olah kita melihatnya. Dalam hadis disebutkan memang seolah-olah, tetapi dibolehkan kita mempunyai bayangan tentang Tuhan karena kita tidak mungkin berpikir secara abstrak murni. Tetapi yang perlu ditekankan adalah bahwa gambaran kita tentang Tuhan tidak boleh dimutlakan, apalagi menggambarkan Tuhan sebagai bayangan kita yang pada akhirnya Tuhan seperti ciptaan kita sendiri. Inilah yang dinamakan berhala, atau istilah Syekh Siti Jenar hanyalah pendapat atau berdiri di atas opini. Karenanya bayangan atau pendapat tentang Tuhan harus diyakini bukan sebagai yang sebenarnya. Itu ada hanya karena keterbatasan kita. Ucapan tiada Tuhan selain Allah yang ditiadakan adalah Tuhan dalam bayangan kita, karena Tuhan tak ada apapun seperti Dia. Meskipun demikian, Allah memiliki nama-nama yang bagus. Allah mempunyai nama-nama yang indah. Maka bermohonlah dengan itu, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Asma al-Husna yang para ulama menyebutnya jumlahnya 99 itu kemudian seolah dapat menjadi jendela bagi manusia untuk masuk secara khusus datang kepada Allah sesuai dengan pengalaman subjektif kita. Sebagai contoh, para sufi mengajarkan kalau kita dalam kondisi kekurangan rezeki, maka kita masuk melalui nama Al-Razak dan meminta kepada Allah untuk memberikan rezeki. Kalau kita berada dalam dosa, maka kita masuk melalui Al-Ghafur untuk meminta ampunan kepadanya, dan begitu seterusnya. Dengan begitu, kita mempunyai channel khusus yang mengintensifkan zikir kita sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan psikologis kita. Tetapi Nabi mengatakan bahwa zikir yang paling baik adalah La ilaha illallah, meniadakan semuanya dan pasrah kepada Allah sama sekali. Inilah tauhid. Ahmad Hojim mengatakan, di surat Al-A'raf disebutkan, dan Tuhan mempunyai nama-nama baik, maka mohonlah kepadanya dengan nama-nama baiknya. Dalam surat Al-Isra, perintahnya ya seperti itu. Serulah Allah atau Al-Rahman dengan nama yang mana saja, karena baginya nama-nama yang baik itu. Allah sebaiknya dipanggil dengan bahasa kita sendiri yang meresap di dalam hati. Bagi orang Jawa, deles yang sungguh-sungguh Jawa memohon Tuhan dengan ungkapan Duh Gusti lebih jelas meresap dalam hati daripada Ya Tuhan atau Ya Allah. Mengapa? Karena ungkapan itu lahir dari batin terdalam yang sejak kecil telah melekat di dalam jiwanya. Islam harus disebarkan dengan damai, bukan dengan cara menakut-nakuti atau menggunakan kekuasaan negara. Islam adalah kelembutan. Islam adalah agama yang menarik dan orang yang mencicipinya. Tak ada paksaan dalam berislam.